Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ivana Tusdaro dengan NIM F10810221067 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai uji normalitas atau chi-square. Sebelumnya, uji normalitas adalah uji yang dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Sebelum kita melakukan analisis data untuk menentukan uji yang cocok, apakah menggunakan statistik parametrik atau statistik non-parametrik, maka perlu dilakukan uji normalitas. Contohnya, seperti tabel ini. Nah, kita akan menentukan apakah tabel di samping ini, apakah dia berdistribusi normal atau tidak. Lalu, di sini ada tabel. Yang pertama itu adalah kelas, yang kedua itu frekuensi, lalu selanjutnya adalah nilai tengah, lalu ini FI dikali XI, lalu selanjutnya XI kuadrat, lalu FI dikali XI yang dikuadratkan. Nah, tadi sesuai tabel yang telah ditunjukkan sebelumnya, yaitu ada 6 kelas di sini. Lalu ini frekuensi setiap kelasnya. Lalu XI ini adalah nilai tengahnya. Nah, untuk menentukan nilai tengah, kita bisa menggunakan rumus ini, yaitu batas kelas atas ditambah batas kelas bawah dibagi 2. Nah, di sini contohnya adalah 13 ditambah 27, lalu dibagi 2, yaitu hasilnya 20. Lalu setelah itu, di sini ada FI dikali XI, yaitu 20 dikali 3, hasilnya adalah 60. Lalu untuk langkah selanjutnya bisa dilakukan hal yang sama. Lalu di sini XI kuadrat, yaitu 60 dikali 60. Hasilnya adalah 400. Untuk yang selanjutnya adalah FI dikali XI dikuadratkan, yaitu 60 dikali 60, hasilnya adalah 1200. Lalu di sini ada rumus untuk menentukan standar deviasinya, yaitu akar jumlah FI dikali XI yang dikuadratkan, lalu dikurang jumlah FI XI dikuadratkan dibagi jumlah FI, lalu dibagi jumlah FI dikurang 1. Di sini jumlah FI dikali XI kuadrat yaitu adalah 527.550. Lalu di sini jumlah FI dikali XI adalah 8.580 dikuadratkan. Lalu dibagi 150, yaitu jumlah FI-nya. Lalu selanjutnya kita bagi lagi 150 dikurang 1, yaitu 149. Nah, di sini kita bisa mengetahui hasil akhirnya yaitu 15,7. Selanjutnya kita bisa menghitung rata-ratanya. Nah, rata-ratanya menggunakan rumus jumlah FI dikali XI sama dengan jumlah FI, yaitu 8.580 dibagi 150 sama dengan 57,2. Lalu selanjutnya kita akan memasuki tabel perhitungan awal, yaitu terdiri dari kelas, batas kelas, Z batas kelas, luas Z tabel, EI, OI, dan rumus OI dikurang EI dikuadratkan dibagi EI. Untuk kelasnya sama seperti tadi. Lalu di sini ada batas kelas. Batas kelas itu interval dikurang 0,5. Contohnya ya, di sini batas kelasnya adalah 13 dikurang 0,5, yaitu 12,5. Lakukan langkah tersebut sampai akhir, sampai ke bawah sini.
Lalu Z batas kelas. Z batas kelas kita menggunakan rumus batas kelas dikurang rata-rata dibagi standar deviasi. Lalu 12,5 dikurang 57,2 dibagi 15,7. Hasilnya adalah minus 2,85. Lalu di sini adalah luas Z tabel. Bagaimana cara kita menghitung luas Z tabel? Yaitu dari Z batas kelas ini kan minus 2,85. Kita bisa menggunakan tabel ini, yaitu minus 2,8 ya tadi. 2,8 lalu 5 kan? Kita bisa mencari di sini di mana baris kelima, yaitu ini 0,49,78. Lalu yang di bagian bawahnya sini adalah minus 1, negatif 1 di negatif 1,89. Itu ada di sini berarti yaitu 0,4706. Nah, karena ini sama-sama negatif, berarti luas Z tabel tadi kita kurangkan, yaitu 0,4978 dikurang 0,4706, yaitu hasilnya adalah 0,0272. Lalu kita bisa melanjutkan langkah selanjutnya seperti tadi. Lalu EI ini adalah jumlah frekuensi dikali luas Z tabel, yaitu jumlah frekuensinya adalah 150, sedangkan luas Z tabelnya tadi adalah ini 0,0272, yaitu hasilnya adalah 4,08. Lalu OI-nya itu adalah frekuensi per kelasnya tadi, yaitu 3 ya, yang di kelas 13 ini, yang di kelas pertama ini adalah 3. Dan selanjutnya adalah OI dikurang EI dikuadratkan dibagi EI, yaitu OI adalah 3 dikurang EI 4,08 dikuadratkan lalu dibagi lagi 4,08, yaitu hasilnya adalah 0,2859. Lalu bisa dilanjutkan untuk kelas-kelas berikutnya. Lalu setelah kita menghitung tabel perhitungan awal tadi, kita akan melanjutkan ke derajat kebebasan. Nah, cara menentukan derajat kebebasan yaitu adalah derajat kebebasan sama dengan K kurang 3. K ini adalah jumlah kelasnya. Tadi kan sudah kita ketahui bahwa kelasnya ada 6. Lalu dikurang 3 sama dengan 3. Lalu kita menentukan nilai C kuadrat dari daftar dengan alfa sama dengan 0,05. Mengapa kita menggunakan alfa 0,05? Kenapa tidak menggunakan alfa 0,01? Itu dikarenakan rata-rata di dunia statistika untuk menggunakan alfa itu adalah 0,05, sedangkan alfa 0,01 itu rata-rata digunakan untuk dunia kedokteran. Lalu selanjutnya di sini adalah rumus dari C kuadrat tabel, yaitu C kuadrat dalam kurung 1 kurang alfa sama dengan lalu dikali DB. Itu bukan dikali sih sebenarnya. Jadi C kuadrat tabel sama dengan C kuadrat tadi 1 dikurang 0,05 itu 0,95 ya. Terus DB-nya adalah 3 sama dengan 7,815. Kenapa hasilnya bisa 7,815? Kita bisa melihat di tabel ini. Tadi DB-nya itu adalah 3 kan? 3. Lalu kita menggunakan alfa 0,05. Berarti kita bisa mencari di sini, yaitu 7,815. Nah, jadi itulah kenapa kita bisa menemukan nilai C kuadrat dengan alfa 0,05. Lalu selanjutnya adalah pengujian normalitas. Nah, dari tabel distribusi tersebut diperoleh nilai C kuadrat hitung sama dengan 1,3857, sedangkan C kuadrat tabel adalah 7,815. Nah, ternyata
C kuadrat hitung itu lebih kecil dari C kuadrat tabel, atau 1,3857 itu lebih kecil dari 7,815. Maka data tersebut bisa kita simpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Nah, setelah kita mengetahui data tersebut berdistribusi normal, maka kita bisa menentukan nih uji apa yang cocok untuk data tersebut. Nah, sekian dari saya mengenai materi uji normalitas atau C kuadrat. Mohon maaf apabila kata-kata yang saya gunakan kurang baik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.